Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini saya dapat ibu-ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi atau diseminasi saya sebagai CGP untuk budaya positif. Kemudian selalu beri salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, yang mana pada hari ini tujuan diseminasi saya adalah yang pertama berbagi praktik baik tentang budaya positif. Kemudian yang kedua mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebelum kita lanjut ke budaya positif, terlebih dahulu saya mau bertanya kepada ibu, apa kira-kira budaya positif itu ya Bu? Ya Bu. Suatu kegiatan yang baik yang dilakukan berulang-ulang. Ya, suatu budaya yang baik yang dilakukan berulang. Kira-kira bagaimana ibu, Bapak? Ya, kita anggap dulu bahwa budaya positif itu kegiatan yang baik, betul. Nah, sekarang budaya positif itu yang sebenarnya adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti jadi apa yang disampaikan oleh ibu tadi sudah hampir betul bahwa kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, kegiatan baik yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian pada hari ini juga konsep inti budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nanti juga kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya nanti juga kita akan melihat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru. Dan yang selanjutnya nanti keyakinan kelas, dan terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Kemudian apa itu paradigma? Paradigma itu pembelajaran baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sering mendengar profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, kita lihat bahwa profil pelajar Pancasila itu ada insan-insan di sana yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, dan kemudian siswa yang berdiri, kemudian bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian ilustrasi kita hari ini adalah kita lihat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi kita sebagai guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan lanjut.
Kemudian paradigma itu apa? Itu pandangan kita masing-masing sebagai seorang guru. Selama ini stimulus respon kita mencoba mengubah keluarga agar berpandangan sama dengan kita. Itu pandangan kita. Ternyata kita tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Nah, kita sebenarnya yang seharusnya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering seperti itu, Bu. Perilaku yang dilaksanakan oleh anak-anak kita itu sebuah kesalahan. Sebenarnya semua perilaku yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Walaupun perilakunya salah, tapi tujuannya itu ada. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan kita. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti apa contohnya, Ibu? Orang lain bisa mengontrol kita. Kita di sekolah seperti ada bapak kepala sekolah. Kemudian kita beranggapan kepala sekolah bisa mengontrol kita, bagaimana kita masuk, bagaimana disiplin kita. Sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol diri kita itu sendiri adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak akan bisa kita mengontrol orang lain. Kenapa? Nah, Anda tidak akan tidak bisa mengontrol orang lain nanti. Itu pandangan kita. Kita bisa mengontrol. Walaupun kita atasan, kita akan bisa mengontrol orang lain. Tidak. Yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah manusianya. Kemudian pemaksaan yang pada saat bujukan gagal. Nah, ini perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di model berpikir itu menang-menang. Di model kita yang menang-menang saja, tidak boleh menang kalah. Kemudian apa disiplin positif itu, Ibu? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, nanti mengenai penghargaan ini akan kita kaji berikutnya. Penghargaan itu reward atau ancaman atau hukuman. Sebenarnya itu tidak bisa kita laksanakan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari intrinsik itu perilaku dari dalam diri kita sendiri. Kemudian apa nilai-nilai universal tersebut? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984. Yang kedua, dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini sesuai dengan Gianni Kosen tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Setelah kita lihat tadi bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita sekarang akan mengkaji bagaimana kebutuhan dasar manusia itu.
Dan apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu perlu. Kemudian apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jelas. Nah, bertahan hidup itu apa saja cakupannya? Ada makanan mungkin, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sekarang kasih sayang dan rasa diterima. Coba Ibu, apa kira-kira kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa diterima? Ya Bu. Ya, dipedulikan. Apa lagi Bu? Berbagi. Kerjasama. Dihargai. Rasa diterima. Ya, kemudian itu kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya di sekolah kita seperti guru-guru, kemudian anak-anak juga mereka itu dihargai menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan itu menyangkut harga diri dan keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu kebutuhan nanti yang akan kita pelajari untuk anak-anak kita. Kemudian kebebasan, mandiri, berusaha mereka untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lanjut kita kesenangan. Kesenangan itu apalagi anak-anak bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, itu kebutuhan dasar yang akan kita penuhi nanti itu anak-anak kita. Kasus di sekolah. Coba Ibu bacakan Bu untuk kasus yang berada di sekolah kita. Kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Terima kasih ya Bu. Nah, itu ada sebuah kasus tadi tentang si Agus ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, dari kasus tadi, apakah ada kelima kebutuhan dasar tersebut di kasus tersebut? Contohnya seperti apa? Agus 8 itu di bidang bentuk bertahan hidup. Kemudian apa lagi Bu? Untuk kesenangan, untuk apanya? Untuk kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya. Pertama untuk bertahan hidup dulu kan? Kesenangan ada tidak kira-kira? Ada. Apa kesenangannya yang ditampilkan di kasus itu Bu? Ya, Agus iseng, senang dia melihat ekspresi kawannya yang kesal. Ya, SMS senang melihat orang. Seperti itu kesenangannya. Nah, itu adalah kebutuhan tentang kesenangan. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Ya betul. Ya betul. Si Agus ini butuh perhatian sebenarnya dari temannya, baik dari temannya atau dari ibunya, suka mengganggu, lalu ditegur, apakah kita ditegur atau tidak, gitu kan? Kemudian penguasaan ada tidak? Apa? Dia merasa hebat karena temannya takut, nah, sehingga memenuhi keinginannya, mengambil nasinya lah, ya. Kemudian ada lagi kebebasan
kebutuhan dasar kebebasan. Ada tidak tadi di kasus itu? Apa? Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya, karena bekalnya yang selalu sama. Misalnya orang tuanya memberikan hari ini sambal telur, besok telur lagi, besok telur lagi. Nah, mudah-mudahan dari kasus tadi kita bisa menelaah 5 kebutuhan dasar yang ada pada anak atau pada manusia. Kemudian selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsiknya juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar, dari namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Seperti itu. Dari luar, itu motivasi dari luar. Kemudian ada juga motivasi intrinsik, itu dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Awak punya kemampuan apa, awak motivasi apa, awak bisa dihargai ulang. Itu. Kemudian saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Di perbuatan dia pikir dulu ini efek atau apanya. Kemudian kita lanjut ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang sering, yang banyak kita laksanakan di sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi. Sebenarnya yang bagus itu adalah restitusi, bukan hukuman. Nah, kalau hukuman itu apa bentuknya? Tidak terencana, tiba-tiba. Kadang-kadang iya dan ibu, kita langsung menghukum anak. Apa yang terjadi? Permasalahan oleh anak, langsung menghukum. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik mungkin memukul, kemudian psikis mungkin mentalnya. Kemudian ada yang memakai konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai harapan. Seperti kita di kelas mau membuat hukuman, ada peraturan, ada konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan konsekuensi yang kita berikan, murid tidak akan nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu bagian dari hukuman dan konsekuensi. Nah, yang terbagusnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita mempunyai proses untuk memperbaiki kesalahannya, bukan dengan hukuman atau konsekuensinya. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seandainya terjadi seperti ini, bagaimana solusinya? Kemudian dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita sering melaksanakannya dari ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi hampir sama dengan hukuman. Jadi dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu menurut Alfikon pada tahun 1993. Pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, dan penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi hukuman atau oleh penghargaan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi.
Nah, sekarang ibu-ibu nanti membedakan. Kalau dibacakan nomor 1, apakah ini nanti hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Sering ya ibu kita melaksanakan seperti itu. Kata terlambat, sering terlambat. Buat di catatan lagi. Kita buat seperti ini. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa? Konsekuensi. Nah, kita lihat. Kita coba dulu. Kita isi saja dulu, Bu. Yang nomor 1 konsekuensi. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira apa itu? Hukuman. Ya, kita lanjut dulu. Nanti kita lihat yang benarnya seperti apa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya Bu ya. Nanti kita lihat yang betulnya. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Ya, konsekuensi karena telah membersihkan tumpahan air di dalam meja tulis. Harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oke, kita lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terencana. Konsekuensi. Masih juga ada 2 pendapat dan Bapak Ibu. Ada yang mengatakan konsekuensi, ada yang mengatakan hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih banyak. Ada yang nanya. Jadi antara konsekuensi dan hukuman banyak. Nah, kita lihat. Tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu tadi konsekuensi kata kita. Nah, ternyata dia hukuman. Tidak seperti itu. Jadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, sama dengan yang nomor terakhir. Itu beda. Bisa direncanakan. Kalau itu tiba-tiba kalau terlambat. Ya, secara mendadak ya Bu ya. Jadi yang mendadak seperti itu yang hukuman tadi. Melihat dari pengertian yang ada tadi ya Bu. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tadi Tidak direncanakan. tidak terencana, berarti termasuk kepada hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang berarti mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensinya kita telah melakukan kesalahan mencoret buku teman dan membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di kelas di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dibuka sepatunya, kemudian sehari itu tidak diperbolehkan memakai sepatu. Berarti itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi ada yang mengatakan hukuman dan ada yang mengatakan konsekuensi. Nah, sebenarnya itu adalah konsekuensi. Jadi kita lihat apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, apa tadi kita yang pertama? Menulis 100 kali. Itu suatu hukuman, sesuatu yang menyakitkan, panik, anak enak. Nah, seperti itu. Ini suatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Bagaimana seharusnya? Kalau yang hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama.
hukuman itu. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak, sakit anak maupun baik itu baik sakit hati maupun sakit fisik berdasar jangka lama ataupun jangka pendek, itu efek dari hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensinya hanya waktu pendek saja. Kalau hukuman lamo tak kenal. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena hukuman. Kalau konsekuensi yang kita terapkan, anak menghargai disiplin. Kemudian pelaksanaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman itu. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di konsepsi kita memberi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Sedangkan di konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau kena hukuman belajar dia tidak dulu, seperti itu. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau kita beri konsekuensi, anak nanti belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu karena efek dari hukuman. Sedangkan di konsekuensi nanti kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya untuk sementara. Sekarang apa itu restitusi? Itu berbeda tadi yang pertama antara hukuman dan konsekuensi dulu. Masih sama-sama ada kekurangan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bekerja sama, apa masalahnya, mereka bekerja sama untuk menyelesaikannya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kalau untuk restitusi. Nah, sekarang apa ciri-ciri restitusi? Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang restitusi. Kalau hukuman dengan konsekuensinya hampir sama ya Ibu. Cuman yang hukuman efeknya lebih lama, kalau konsekuensi lebih sebentar. Kemudian kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi dia hanya merupakan tawaran, bukan memaksa seperti hukuman. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia mengkaji dirinya di restitusi. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa pokok permasalahannya? Seperti itu. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter. Restitusi fokus pada solusi. Apa solusinya? Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apa itu? Satu, penghukum. Ya tak Ibu? Pasti kita ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bagaimana supaya anak-anak itu merasa bersalah dia dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya atau tingkah yang dilakukannya. Kemudian bisa juga kita sebagai teman. Ada juga kita sebagai pemantau. Dan terakhir sebagai manajer.
kontrol seorang guru. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ini sebagai posisi kita sebagai manajer. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Jadi mereka mengelola sendiri, mereka jadi manajer sendiri. Nah, ini kasus contoh penerapan 5 posisi guru, posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita sering melaksanakan hal itu, menemui itu Bapak Ibu. Menghukum. Kalau penghukum kita tuh hormat kepada bendera selama 1 jam. Atau nanti kalau kita biasanya berdiri di depan peserta lain di depan. Jadi nanti penghukum jadinya kita. Kemudian pembuat merasa bersalah, kita menyampaikan seperti itu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu harus selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Itu kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Kalau menghukum kita langsung. Nah, mungkin sebagai teman bagaimana? Ayo dong, kita ajak mereka. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini saya sudah tidak ada apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita ajak mereka bicara baik-baik itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau bagaimana? Kita mantau dia. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu proses kita sebagai pemantau. Nah, bagaimana proses kita sebagai manajer? Nah, kita tanya dia, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya beda. Nah, seperti yang posisi sebagai manajer. Nah, seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan apa kira-kira di lokal kita yang ada? Apakah keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kira-kira yang ada di lokal kita peraturan atau keyakinan yang kita buat? Peraturan baru. Selama ini peraturan, tapi kalau akhir ini sudah mulai ya. Alhamdulillah, yang dahulunya kita masih membuat peraturan dan sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira beda keyakinan kelas antara keyakinan dengan peraturan apa Ibu? Kalau peraturan itu mungkin kita yang menetapkan sendiri dulu. Nah, Ya, Bu? kalau peraturan kita yang membuat. Kalau keyakinan Boleh kita tanyakan kepada kita lemparkan ke anak. Nah, bersama-sama berkolaboratif namanya antar guru dan siswa untuk menentukan keyakinan yang kita seperti itu. Keyakinan itu yang kita buat bersama seorang murid. Kalau peraturan kita yang membuat, jadi jalani oleh anak. Tapi kalau keyakinan itu antara guru dan siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat dulu. Mengapa kita lihat contoh nih Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa itu? Ya bagus, untuk mengamankan kepala. Keamanan jadinya ada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. 1, untuk kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya disiplin. Nah, lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal.
dibuat dalam pernyataan positif, bukan negatif. Negatif itu dilarang, tidak gitu kan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Yang panjang-panjang penyakit baru bego bercerita, akhirnya murid tidak jelas. Kemudian sesuai kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi harus semuanya ada. Nah, kemudian segitiga restitusi. Coba lihat segitiga restitusi. Kalau nanti ada permasalahan yang timbul, nah kita menyelesaikan ini caranya memakai segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Contohnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak perlu anak langsung. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, banyak lagi yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Apa validasi kebutuhan yang kalimatnya di dalamnya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kalau misalnya anak kita berbuat salah, mengapa? Seperti tadi cerita tadi, kasus tadi ada anak yang suka mengambil makan atau nasi temannya. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kalau di waktu mengkondisikan tadi, menstabilkan identitas, setiap orang pasti merasakan pernah melakukan kesalahan seperti ini. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya dia baik-baik. Kemudian terakhir menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti itu. Itulah fungsinya nanti keyakinan kelas kita. Kita kembali di dalam menanyakan keyakinannya, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Apakah nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita cari dari keyakinan kelas yang telah dibuat, kemudian keyakinan kelas apa yang pernah mereka langgar. Lanjut. Kemudian untuk membuat ini cara menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya kembali. Ibu berkata, ini perkataan guru dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga berbuat salah. Itu kalimat-kalimat dalam menstabilkan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung marah atau menghukum. Kita stabilkan dulu. Lanjut. Kemudian validasi dari kebutuhannya, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, apa yang sampaikan guru, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus memaksa? Nah, seperti itu. Dan apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu dalam menanya untuk menstabilkan, memvalidasi kebutuhan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, guru seperti ini yang sampaikan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai universal apa yang kita sepakati, itu keyakinan kelas kita itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Jadi kalimat-kalimat seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Itu dalam segitiga restitusi. Nah, refleksi. Kemudian refleksi kita hari ini mungkin hal baru apa yang mengubah perasaan saya, yang saya dapatkan, kemudian perasaannya muncul selama mengikuti diseminasi ini. Kemudian saya akan menjadi orang atau menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Demikianlah Bapak Ibu diseminasi saya untuk budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa juga kita terapkan secara bersama di sekolah. Dan akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.